6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah di tempat ini, kita boleh berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Dia, Allah Raja yang Maha Agung, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita fokus menyembah Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala permasalahanmu. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Dia yang senantiasa memberkati kita. Dia yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan, karena kita percaya Tuhan boleh hadir di tempat ini. Amin. Memberkati kita semuanya. Amin.
selalu ku nantikan. Di setiap saat ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami percaya Tuhan, Kau ada beserta dengan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Bagiku pertolonganmu, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Percaya padamu, hatiku percaya. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Kau beserta dengan kami. Kami sembahkan
kemenangan. Sama-sama katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pesannya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Kami percaya kasih setiamu Tuhan. Kami percaya rencanamu. percaya kuasanya. Ku terima Kemenangan dalam nama Yesus. kemenangannya. Aku punya. Aku punya Tuhan yang Tuhan kita lebih besar dari masalahmu. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Engkau yang berjanji bahwa kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Firman-Mu mengatakannya Tuhan, dan Engkau pasti genapi firman-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan kami lebih besar dari segala masalah kami. Tuhan kami lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Tuhan kami lebih besar dari segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Dengan firman-Mu Kau ciptakan langit bumi dan segala isinya. Dengan firman-Mu Engkau bangkitkan Lazarus yang sudah membau busuk dan mati Tuhan. Dengan firman-Mu Engkau bangkitkan roh kami. Engkau bangkitkan kekuatan kami. Engkau bangkitkan hikmat kami. Hai tulang-tulang kering, hiduplah kembali. Hai roh yang sudah mulai padam, hiduplah kembali di dalam nama Yesus. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Allah yang lebih dari pemenang. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dan berkata kita gak bisa apa-apa. Engkau lebih dari pemenang. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Terima kemenangan itu. Jangan menyerah dengan kelemahanmu. Jangan menyerah dengan dosa-dosamu. Jangan menyerah dengan masalahmu. Jangan menyerah dengan sakit penyakitmu. Karena Engkau punya Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Berbicara Kau di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hatimu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Biar firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Kau lewat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Penuhi tempat ini, bahkan barat ini dengan hadirat-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Kau, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua Saudara. Ya. Dan cepat sekali waktu itu berlalu. Saudara, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Ada saudara kita yang baru, Pak Supri Saudara. Beliau orang yang kita layani di Ngujang Saudara. Dan puji Tuhan, dia beberapa waktu terakhir bilang,
Pak, saya rindu mengalami Tuhan, saya rindu lebih dekat sama Tuhan, saya rindu untuk dipakai Tuhan. Dia bilang, oke, silakan datang. Saya bilang, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan puji Tuhan hari ini beliau datang. Beliau dulunya bukan Kristen, saudara. Ya, ada banyaklah perjalanan hidupnya yang membawa dia sampai saat ini. Kita berdoa supaya dia tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan yang akan membentuk dan Tuhan persiapkan untuk menjadi alatnya. Amin. Gak peduli apapun latar belakang kita, saudara. Gak peduli masa lalu kita. Tuhan tidak butuh kurikulum vitae-nya kita, Tuhan gak butuh. Yang dia butuhkan adalah engkau hari ini mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat, tinggalkan masa laluku. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan. Aku mau izinkan Tuhan lakukan apapun dalam hidupku. Ketika kita mau mengatakan itu, saudara, dan kita siap dengan hal itu, percayalah, Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memakai saudara dan saya. Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memberkati saudara dan saya. Karena apa? Tuhan ingin dunia tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup memelihara hidup kita, yang sanggup mengubahkan hidup kita, yang sanggup memakai kita dari yang dulunya rusak menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan dunia percaya bahwa Yesus itu mengasihi dunia. Karena itu, saudara, jangan alergi dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Jangan dihakimi mereka, tapi doakan mereka, kasihi mereka. Saudara tahu kalau mereka dipakai Tuhan dan mereka sudah bertobat. Waduh, saudara ingat wanita Samaria, saudara? Ya, wanita berdosa. Begitu dia bertobat, saudara, itu satu kota bertobat. Datang kepada Yesus lewat wanita itu, saudara. Jadi siapapun kita, asal engkau dan saya mau, Tuhan bisa pakai hidup kita. Amin. Seringkali pikiran kita yang membatasi, Allah, saya ini gak mungkin dipakai Tuhan, saya kan masih punya kelemahan. Saudara, kasih Tuhan itu lebih besar dari kelemahanmu. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari kelemahanmu, saudara. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Loh Pak, kalau saya jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan engkau, tapi engkau tidak mampu lagi melihat kekudusan Tuhan. Itu engkau gak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Makanya jangan main-main dengan dosa supaya kita bisa melihat Tuhan. Karena Alkitab katakan kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus memiliki hati yang suci. Mari saudaraku, saya tahu ini waktunya Tuhan bagi gereja ini. Satu saat kita akan lihat nanti bagaimana banyak orang-orang berdosa, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang ditolak akan datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara siapkan diri. Stop untuk melihat, oh ini dari kelompok ini dari kelompok ini, dari suku ini, dari... Enggak, no, kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka kelas pemuritan. Bagi saudara yang belum ikut pemuritan dasar kekristenan, ada dua PR kita, saudara, pemuritan dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Bagi saudara yang belum ikut dan rindu dimuridkan, ayo daftar. Yesus katakan gini, pergilah, jadikan semua bangsa apa? Murid, bukan jemaat. Yang mendirikan jemaat itu tugasnya Tuhan. Tuhan katakan gini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yang mendirikan Tuhan. Tetapi kepada murid-murid dikatakan apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Jadi yang membawa orang datang kepada Tuhan itu Yesus lewat Roh Kudus. Kita gak punya kemampuan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Gak kemampuan. Kita hanya bisa mendoakan kasih karunia Tuhan turun atas hidupnya. Nanti Roh Kudus bawa dia kepada Tuhan. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, kita gak usah ngotot untuk memaksa orang jadi orang Kristen. Bawa aja Yesus kepada mereka. Nanti Yesus akan bawa mereka kepada gereja. Nah, setelah kita ketemu dengan mereka, Tuhan suruh apa? Muridkan. Makanya MDC itu salah satu singkatannya adalah Making Disciple Church. Gereja yang memuridkan. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi murid. Oleh karena itu, bagi saudara yang belum lulus pemuritan atau belum ikut, silakan daftar nanti kepada Ibu Ani yang tadi worship leader.
Kita akan atur waktunya, pertemuan cuma sekali seminggu. Itu pun sekali seminggu paling lama 2 jam. Dan saya temukan sudah lebih 1000 orang yang saya muridkan. Hidup mereka banyak berubah, saudara. Berubah setelah dimuridkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan kita nanti akan mulainya pemuridan itu bulan Februari. Bulan Februari kita akan mulainya, startnya nanti. Yang kedua, saudara, hari ini hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ke-7 kita sudah puasa, saudara. Kita ada program puasa dari tanggal 2 sampai tanggal 31 dan nanti dilanjutkan 1 sampai 7. Sebenarnya 37 hari. Saudara jangan mau jadi penonton. Ada banyak pengalaman yang dialami ketika orang ambil doa puasa ini, saudara. Mungkin saudara gak bisa 7 hari seminggu. Ambillah 4 hari, ambillah 3 hari, ambillah 2 hari, atau minimal 1 hari sekali. Apa tujuan kita berpuasa, saudara? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita gak tahu apa yang terjadi ke depan. Orang punya banyak prediksi ke depan. Tapi ketidaktahuan itu membuat kita merendahkan diri. Mencari kehendak Tuhan. Tuhan, kasih saya hikmat, kasih saya pengertian. Apa yang harus saya lakukan ke depan? Apa kehendak-Mu dalam hidupku? Puasa itu bukan cuman sekedar gak makan, gak minum. Itu diet namanya, saudara. Saya kasih sedikit prinsip puasa. Tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu netral. Pikiran, perasaan, kehendak. Netral. Dia nanti akan lari kemana? Di dalam tubuh kita ini ada tubuh daging, ada tubuh roh. Daging dan roh ini selalu bertentangan. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging selalu ingin melakukan dosa. Keinginan roh selalu ingin mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Sementara jiwa ini netral di tengah. Dia akan lari kemana, condong kemana jiwa ini. Tergantung siapa yang lebih kuat. Apakah dagingnya atau rohnya. Kalau rohnya kuat, maka jiwa ini akan condong kepada roh. Tapi kalau dagingnya yang lebih kuat dari rohnya, maka jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak condong kepada daging. Puasa itu fungsinya apa, saudara? Mengontrol ini. Bagaimana supaya daging ini lemah? Dengan cara apa? Tidak makan, tidak minum, tidak pikir jahat, tidak pikir punya keinginan yang jahat. Rohnya kita naikkan. Lewat apa? Lewat menyembah Tuhan, merenungkan firman, fokus kepada Tuhan, God centered. Ketika itu terjadi, roh ini akan mengontrol daging. Ketika roh mengontrol daging, Alkitab katakan Allah itu roh. Siapa yang menyembah Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika roh kita yang mengendalikan daging kita, kita akan mudah mengerti apa kehendak Tuhan. Kita akan mampu untuk mengalahkan tipu daya iblis. Kita tahu ini dari iblis, ini dari setan, ini dari roh jahat, ini dari Tuhan. Kita punya kepekaan dan kita punya kemampuan. Jadi itu tugasnya puasa. Makanya orang puasa itu biasanya doanya kok manjur ya. Karena memang rohnya ini sudah mengontrol dagingnya. Dan dia lebih mudah terkoneksi dengan Tuhan. Makanya saya suka doa puasa. Karena itu, ayo ambil waktu doa puasa ini. Dan setiap malam jam 7 malam. Jam 7 malam kita kumpul bersama di Ngujang. Nyembah 1,5 jam. Cuma nyembah, gak ada firman. Nyembah. Saudara tahu? Ada 2 kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Yaitu doa dan penyembahan. Itu kekuatan, saudara. Saudara ingat ketika Rasul Paulus dimasuk ke dalam penjara, dia dibelenggu, mereka dirantai. Apa yang mereka lakukan? Menyembah. Ketika mereka menyembah, itu belenggu itu patah semua. Terbuka semua sendi-sendi penjara, cuman menyembah. Saudara tahu strateginya Tuhan ketika ingin menjatuhkan
tembok Yeriko. Di mana-mana orang berperang, saudara. Yang pertama sekali disuruh maju itu intelijen. Yang kedua infanteri, saudara. Tetapi ketika Yosua ingin merebut tanah Kanaan, saudara, bukan panglima perang yang disuruh maju. Apa yang disuruh maju, saudara? Para penyembah. Mereka cuma menyembah mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. Saudara tahu hari ke-7 itu tembok itu roboh. The power of worship. Ketika engkau menyembah, hadirat Tuhan itu turun. Ketika hadirat Tuhan turun, sakitmu bisa sembuh, stresmu bisa sembuh, hikmatmu akan turun. Itu kekuatan dari menyembah. Ingat ketika Saul dirasuki roh jahat, apa yang dia lakukan? Ketika Saul dirasuki roh jahat, yang dilakukan oleh Saul adalah dia panggil Daud. Kenapa dipanggil Daud? Disuruh Daud menyembah di sampingnya. Ketika Daud menyembah di sampingnya, saudara, itu roh jahat yang ada dalam diri Saul keluar. Makanya kalau saudara datang ke gereja, menyembahnya asal-asalan, saudara masuk dalam perangkap iblis. Ketika kita menyembah, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Imanmu bangkit, saudara. Iblis takut. Alkitab katakan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya Israel. Mari belajar menyembah. Setiap pagi kalau engkau menyembah, boleh saudara pegang kata-kata saya ini. Saudara ambil waktu menyembah setiap pagi minimal setengah jam. Nyembah aja. Hidupmu pasti berubah. Setiap hari engkau stop dengar lagu sekuler, engkau dengar lagu rohani saja, hidupmu pasti berubah. Tapi kalau yang kau dengar lagu keong racun, selesai hidupmu, saudara. Selesai. Pulangkan saja aku pada ibuku. Lama-lama kau bercerai, saudara. Karena itu akan jadi imanmu. Iblis itu masuk lewat penyembahan. Karena itu, mari di awal ini saya mau nanamkan nilai ini bagi kita. Setiap sore kita menyembah, saudara. Saya senang ada beberapa anak-anak kecil, saudara. Kelompoknya Tristan, kelompoknya Io, G, Joseph, anak-anak remaja, mereka mulai dilatih dari kecil menyembah Tuhan. Saya percaya, saudara nanti bisa lihat ya. Saudara, ini ada rekaman ini, lihat. Ketika mereka dari kecil belajar menyembah, nanti saudara perhatikan, lihat ketika mereka sudah masuk SMA, masuk kuliah, hidup mereka akan luar biasa. Itu yang saya latih kepada anak-anak kita waktu kecil, anak-anak jemaat ini. Saudara coba lihat, Karen, Tita, siapa lagi, kelompoknya Dela, Habel, kelompoknya siapa lagi. Dari kecil mereka sudah terbiasa menyembah, saudara. Masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Mereka tetap aman hidup mereka, saudara. Latih anak kita menyembah. Latih anak kita takut akan Tuhan. Engkau tidak akan khawatir masa depan mereka. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah covenant. Sama-sama katakan covenant. Covenant. Di dalam Alkitab, covenant itu cuman ada 2, saudara. Ikat janji antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan pasangan kita. Itu covenant. Kita baca Alkitab kita yuk. Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 18. Yosua 24 ayat 13 sampai 18, saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Sebentar, kayaknya handphone saya ini nyala, saudara, cukup mengganggu. Maaf ya. Lupa aku mematikan ininya, volumenya. Tapi kalau enggak ya, berarti handphone yang lain. Oke,
Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamu yang makan hasilnya. Lihat, Tuhan katakan kepada orang Israel, aku berikan itu kepadamu tanpa bersusah-susah. Bahkan kebun anggur, kebun zaitun kamu gak tanam, kamu menikmati. Alkitab katakan orang fasik yang cari uang, yang menikmati siapa? Orang benar. Halo? Kalau engkau benar saudara, Tuhan akan pelihara hidupmu. Ayat 14 dikatakan gini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas dan setia. Banyak orang sih tulus tapi gak setia saudara. Jauhkanlah Allah yang daripadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi kata Yosua, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini sepenggal dari perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tuhan katakan bahwa kita harus belajar dari orang Israel. Karena kehidupan orang Israel ini merupakan gambaran dari iman kekristenan. Orang Israel itu mereka diperbudak selama 400 tahun di Mesir saudara. Ketika mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka lewat 10 tula saudara. Mereka keluar dari Mesir dengan membawa harta yang sangat banyak. Orang-orang Mesir itu memberikan emas mereka kepada orang Israel. Laut Teberau itu mereka berjalan di dalamnya saudara, dibelah oleh Tuhan. 40 tahun dididik oleh Tuhan mereka di padang gurun saudara. 40 tahun, dan sebagian dari mereka dibinasakan Tuhan di padang gurun. Setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan saudara. Peristiwa ini, peristiwa setelah mereka berada di tanah Kanaan. Dan saat itu Yosua sudah cukup tua dan dia sadar bahwa dia sebentar lagi akan mati saudara. Ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia harus mengingatkan orang Israel kembali, membuat perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan. Kenapa Yosua harus menantang orang Israel buat perjanjian? Karena Yosua tahu betul siapa orang Israel. Orang Israel ini orang-orang yang pemberontak, yang suka bersungut-sungut, kepala batu, keras kepala, badung saudara. Yosua tahu satu saat mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan memang kalau saudara lihat, akhirnya orang Israel pun meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka dibawa Tuhan lagi kepada pembuangan. Di mana? Di Babel saudara.
di Babel. Sejak saat itu Israel tercerai berai sampai ke seluruh dunia, saudara. Lihat, sempat Israel ini hilang 1000 berapa tahun, saudara. Hilang dari peredaran dunia, gak punya bangsa lagi. Tapi Tuhan sayang sama Israel, saudara. Tuhan buat mereka kembali menjadi satu bangsa, saudara. Sampai saat ini ada. Oke, apa latar belakang? Orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, saudara. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga mereka tidak susah-susah menaklukkan tanah Kanaan. Coba, begitu hebatnya, saudara. Hanya dengan saudara tahu, menyembah Tuhan, mengelilingi tembok Yeriko, saudara. Setiap hari satu kali, saudara. Habis itu hari ke-7 mereka 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Itu tembok Yeriko rubuh, saudara. Dan orang Kanaan ketakutan dan saling membunuh. Setiap suku, habis mereka rebut itu, Musa mulai membagikan. Oke, suku ini dapat bagian ini, suku ini dapat bagian ini, setiap suku ini dapat ini. Cuman satu yang tidak dapat bagian, siapa? Suku Lewi. Karena suku Lewi ini harus melayani Tuhan di bait Allah, saudara. Tetapi setiap suku yang lain, mereka memberikan persepuluhan kepada suku Lewi. Berarti suku Lewi lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar, saudara. Karena apa? Dia dapat berapa? 110%. Yang lain dapat 90%. Harusnya pendeta lebih kaya dari jemaat. Harusnya, saudara. Tapi kan kita kan pendeta gak boleh mata duitan ya. Nah, itu juga ujian sendiri, saudara ya. Iya, saudara. Oke. Setiap suku sudah mendapatkan bagian masing-masing dari tanah Kanaan dan mereka sudah menikmati berkat melimpah dan hidup mereka sudah tentram. Lihat. Hidup mereka sudah tentram. Kalau saudara baca nanti selanjutnya itu, saudara. Ini yang penting. Di tengah-tengah kondisi aman dan nyaman, Yosua mengumpulkan orang Israel untuk membuat covenant atau ikat janji di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa? Saudara tahu? Comfort zone, zona nyaman, itu sebenarnya zona bahaya. Zona nyaman, zona bahaya. Banyak orang jatuh itu ketika masuk di zona nyaman. Waktu dia masih miskin, dia bisa punya cinta luar biasa sama Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Begitu sudah diberkati, dia bisa melupakan Tuhan. Bukan cuma melupakan Tuhan, dia bisa melupakan keluarga. Yang dulunya keluarganya segalanya bagi dia, sekarang sepia yang segalanya bagi dia, saudara. Sepia. Dulunya dia tidak tertarik narkoba. Begitu masuk ke zona nyaman, mulai coba-coba narkoba. Hati-hati dengan zona nyaman. Makanya setiap kita sudah diberkati lebih, itu ujian. Saya setiap dibawa Tuhan ke dalam sebuah zona nyaman, jemaat semua tenang-tenang, baik-baik, manut-manut, berkat melimpah. Wah, justru di situ saya mulai, Tuhan, ada apa ini? Apa yang Tuhan mau lakukan? Oh, kalau gerejamu sudah nyaman, uangmu sudah banyak, jangan malah kau nikmati. Ambil pelayanan keluar. Pelayanan ke Nusa Kambangan, bagi sembako. Dengan semakin besarnya proyek yang kita lakukan, kita menghancurkan zona nyaman kita, saudara. Dan itu yang membuat kita terus terbang naik. Saudara tahu kapan Daud jatuh dalam dosa? Bukan saat dia perang, bukan saat dia dikejar-kejar Saul. Saat dia dikejar-kejar Saul, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia sudah punya istana, saudara, waduh, dia sudah punya tentara,
Dia sudah punya segalanya. Alkitab katakan pada awal tahun di mana waktunya raja-raja berperang, Daud tidak berperang. Dia menikmati istananya. Apa yang dia lakukan? Pasukannya disuruh berperang, dia tinggal di istana menikmati berkat Tuhan. Dia naik ke suatu rumah, nganggur. Orang nganggur itu gampang jatuh dalam dosa, saudara. Hati-hati kalau nganggur, saudara ya. Iya, dia lagi nganggur, harusnya dia berperang. Kalau engkau waktunya bekerja nggak bekerja, engkau pasti melakukan dosa. Serius. Dia naik ke suatu rumah, menikmati berkat Tuhan. Mungkin pertamanya dia nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Dia lihat istrinya Uria lagi mandi, Betseba. Haleluya. Haleluya. Dia panggil pasukannya. Itu istrinya Uria panggil ke istana. Siapa yang berani lawan? Dia raja. Siapa yang berani lawan? Apa yang dilakukan Daud? Dia tidurin ini. Setelah ditidurin, apakah dia merasa berdosa? Tidak. Makanya begitu orang sudah bermain-main dengan dosa, hati nurani mati, saudara. Mati. Biasanya dia lihat yang cabul-cabul aja langsung, Tuhan ampuni saya. Ini enggak lagi. Dibiarkan. Betseba kirim surat. Sampaikan kepada raja. Dibaca sama Daud. Bahwa Betseba sedang hamil. Bertobat dia? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Lihat, dosa akan selalu melahirkan dosa. Dosa akan selalu melahirkan dosa. Apa yang dilakukan? Panggil Uria dari medan perang, katanya. Uria orangnya yang taat sama Daud, saudara. Waduh, hidupnya dia berikan. Dia panggil, saudara. Ada apa Tuhan? Dia bilang, gimana tentara kita? Oh, semua baik, semua aman, semua terkendali. Oke. Sekarang kamu pulang kepada istrimu. Disuruh dia pulang kepada istrinya supaya apa? Dia tidur sama istrinya. Supaya yang orang tahu bahwa itu anaknya Uria. Tapi lihat, Uria bilang gini, enggak Tuhan. Enggak Tuhan. Mana mungkin saya enak-enak tidur sama istri saya, sementara teman saya mempertaruhkan nyawa di medan perang. Saya tidak akan pulang. Biarkan saya di sini sampai saya kembali berperang. Wow, loyalitasnya. Tapi otaknya Daud kan picik toh. Rencana pertama gagal, rencana kedua gagal, ada rencana pamungkas. Oke, kamu pulang ke medan perang, katanya. Dikasih Daud surat kematiannya Uria. Ditulis surat, saudara. Tolong untuk komandan, ditulis sama Daud. Tolong kalian ketika terjadi peperangan yang sangat sengit, suruh Uria paling depan. Setelah dia di paling depan, kalian semua mundur. Supaya apa? Supaya Uria mati. Lihat, begitu engkau bermain-main dengan dosa, dosa itu semakin meningkat, meningkat, meningkat. Akhirnya betul, komandan baca, mereka perang. Uria disuruh maju ke depan. Begitu Uria di depan, ayo mundur semua. Mereka mundur. Matilah Uria di medan perang. Selesai sampai di situ? Enggak. Betseba disikat sekalian, dijadikan istrinya. Dia gak bersedih. Orang yang setia kepada dia, dia bunuh. Akhirnya
dijadikan Uria jadi gundiknya saudara, istrinya. Si Betseba. Kapan dia bertobat? Ketika Nabi berkata membongkar dosanya saudara, baru dia bertobat. Jadi dosa itu bukan dimulai dari hal-hal yang besar. Ketika engkau tidak bertanggung jawab atas apa yang harus engkau bertanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak ambil tanggung jawab itu, percayalah, engkau sedang siap-siap masuk ke dalam perangkap iblis. Itu yang membuat kenapa Yosua kumpulin orang Israel. Ayo buat perjanjian. Perjanjian. Covenant. Amos 3 ayat 3 dikatakan gini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nabi Amos berkata gini. Gak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau gak berjanji. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin melihat Tuhan berjalan bersama dengan kita sepanjang tahun ke depan, menuntun langkah-langkah kita, menyertai hidup kita, kita harus berani berkata, saya mau berjanji. Buat perjanjian dengan Tuhan, buat deal dengan Tuhan, dan genapi deal itu. Jangan sekali-sekali buat deal dengan Tuhan saudara, perjanjian dengan Tuhan tapi saudara gak genapi. Firman Tuhan katakan, jangan engkau bernasar kalau engkau tidak niat untuk bernasar. Jangan menjadi orang bodoh katanya. Apakah Tuhan tidak akan menuntut itu dan menghancurkan hasil tanganmu? Pekerjaan kita dihancurkan oleh Tuhan. Mari kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan tuntut dari orang Israel. Ketika mereka sudah diberkati, ketika mereka sudah menikmati semua kebaikan Tuhan, Tuhan tuntut mereka membuat perjanjian. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Tapi sudahkah kita mau berjanji di hadapan Tuhan? Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Ada beberapa covenant. Kenapa covenant itu penting saudara? Kenapa perjanjian itu penting? Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan, baik dengan Tuhan. Mungkin satu-satunya gereja di Indonesia, gak tahu kalau di dunia, yang membuat covenant relationship cuman gereja MDC saudara. MDC. Karena Tuhan itu Tuhan perjanjian saudara. Makanya Alkitab itu disebut apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia suka mengikatkan perjanjian dengan kita. Kalau saudara baca di Alkitab, itu penuh dengan perjanjian antara manusia dengan Tuhan, perjanjian manusia dengan Tuhan, perjanjian manusia dengan Tuhan. Karena di dalam perjanjian itulah ada komitmen. Jadi kenapa kita harus membuat perjanjian dengan Tuhan? Yang pertama, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Bukan cuma sekedar supaya kita bebas dari masalah. Bukan cuma sekedar supaya kita bebas dari kesulitan kita. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita keluarga kerajaan Allah. Tuhan ingin menjadikan kita keluarga kerajaan Allah. Makanya kita memanggil dia Bapa. Untuk bisa menjadi sebuah keluarga harus ada perjanjian. Dan untuk menjadi keluarga yang kuat harus komitmen terhadap perjanjian. Sebuah keluarga baru dinyatakan kuat ketika saya dengan istri saya mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pernikahan. Dan saya komitmen dengan perjanjian itu. Apa perjanjian pernikahan saya dengan istri saya? Saya Frinatal Purba menerima engkau Mary Siregar sebagai istriku.
Dan aku menerima engkau dalam suka dan duka, sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Dan aku mengikatkan diriku kepadamu selamanya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Di dalam perjalanan waktu, saya melihat dia punya kelemahan. Pingin meninggalkan dia, pingin marah sama dia. Tapi ingat perjanjian saya di hadapan Tuhan dan jemaat, bahwa saya menerima dia apa adanya. Sehingga kelemahan dia itu tidak lagi bermasalah bagi saya. Kelemahan dia itu tidak lagi mengurangi rasa cinta saya kepada dia. Setiap saya marah sama istri saya nggak tambah-tambahi. Saya berusaha untuk mengundurkan diri. Di hadapan Tuhan saya ingat kembali. Saya bayangkan ketika saya di gereja di depan pendeta, saya bilang, saya Frinatal Purba menerima engkau Mary Siregar sebagai istriku. Dan aku menerima engkau apa adanya. Baik dalam sehat maupun sakit, suka dan duka. Menerima apa adanya. Habis itu Tuhan, aku udah berjanji untuk menerima dia apa adanya. Aku mengasihi dia bukan karena dia baik lagi, tapi karena aku menghargai perjanjianku dengan Tuhan. Kalau engkau menghargai perjanjianmu dengan Tuhan atas keluargamu, dipastikan keluargamu bahagia dan keluargamu diberkati Tuhan. Untuk membangun keluarga yang kuat, itu harus ada ikat janji, covenant, dan kita menghormati itu. Begitu juga ketika kita mau menjadi keluarga kerajaan Allah. Dia Tuhan menerima kita apa adanya. Pertanyaannya, apakah kita menerima dia apa adanya? Mau taat dan setia kepada Tuhan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu pentingnya covenant. Untuk bisa menjadi keluarga kerajaan Allah, harus dimulai dari ikat janji dan komitmen terhadap perjanjian itu. Saudara boleh tanya anak-anak yang pernah tinggal di rumah kami, saya pernah gak ribut sama Kak Mary? Apakah Kak Mary sempurna? Tidak. Saya punya peluang hampir setiap jam marah sama dia. Apalagi urusan handphone. Serius. Bolak-balik handphone ketinggalan, bolak-balik handphone ketinggalan. Dan kalau ketinggalan yang disusahi suami. Tapi di tengah-tengah kemarahan itu, aku Frinatal Purba menerima engkau Mary Siregar sebagai istriku. Dan menerima engkau sekalipun engkau pelupa. Mari kita belajar tentang hal ini. Kalau engkau ingin melihat hidup yang berkualitas, covenant bertujuan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada seluruh umat manusia yang taat kepada perjanjian. Lihat, di dalam perjanjian itu ada berkat. Saudara nanti lihat di Alkitab, setiap ada perjanjian di situ ada berkat. Setiap ada perjanjian di situ ada berkat. Setiap ada perjanjian di situ ada berkat. Makanya Yosua tahu orang Israel ini punya potensi berkhianat. Dari perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, mereka pengkhianat, mudah menyembah berhala, mudah meninggalkan Tuhan, mudah memberontak sama Tuhan. Yosua panggil mereka, ayo, sebentar lagi saya akan mati. Buat perjanjian hari ini di hadapan Tuhan. Kalau saya bisa mewakili Yosua terhadap jemaat, saya mau ngajak saudara dan saya buat perjanjian di hadapan Tuhan hari ini. Kalau engkau berjalan dalam perjanjian itu, sepanjang tahun ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, engkau akan lihat hidupmu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin. Engkau akan lihat hidupmu semakin hari semakin naik, 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 saudara. Perjanjian yang Tuhan tuntut dari umatnya. Dan itu yang Tuhan tuntut dari kita, saudara. Kalau saudara dan saya ingin melihat berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan,
dari berkat kepada berkat, mujizat kepada mujizat. Ada beberapa perjanjian yang Tuhan tuntut dari umat Israel, dan perjanjian yang sama yang Tuhan tuntut dari kita umatnya. Yang pertama, hati yang takut akan Tuhan. Yosua 24 ayat 14a mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa melihat perkara-perkara besar daripada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Banyak prediksi mengatakan tahun-tahun ke depan masa-masa sulit, masa-masa kelaparan. Saya dapat info saudara, di Inggris hari ini makanan untuk hewan pun sudah dipakai untuk menjadi makanan manusia saudara. Saking beratnya krisis saudara, saking beratnya krisis. Tapi Tuhan bilang, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan melepaskan mereka daripada maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Saudara ingin dapat pemeliharaan Tuhan? Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Apa itu hati yang takut akan Tuhan? Bukan takut akan Tuhan itu bukan seperti takut kepada polisi, takut ketahuan, bukan. Arti takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapa Tuhan. Kita harus sadar bahwa di dalam diri Tuhan itu ada sebuah hukum yang tidak bisa dilanggar, yang tidak bisa dikurangi, yaitu kekudusan, keadilan, kebenaran, dan kasih serta pengampunan. Kita selama ini hanya menerima kasih dan pengampunan Tuhan, tapi kita nggak tahu di balik kasih dan pengampunan Tuhan itu ada yang disebut dengan kekudusan. Hanya orang kudus yang bisa berjalan bersama Tuhan. Ada keadilan Tuhan, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Ada kebenaran di mana kita harus tunduk kepada kebenaran Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun kita punya kesadaran ada Tuhan di sini. Dan Tuhan yang ada bersama dengan saya, Dia Allah yang kudus yang tidak bisa dipermainkan. Dia Allah yang adil, gak boleh bermain-main dengan keadilan Tuhan. Dia Allah yang benar, hanya orang benar yang bisa mengikuti Dia. Dan di balik semuanya itu, Dia Allah yang mengasihi. Karena itu saya gak perlu takut, karena Dia mengasihi saya. Dia Allah yang mengampuni. Karena itu jangan lagi merasa bersalah. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia sudah mengampuni kita. Itu satu paket, itu takut akan Tuhan. Ketika engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan, kau tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Ada orang bilang gini, kan Dia Maha Pengampun, Dia pasti ampuni setiap dosa. Kalau engkau menerima kasih-Nya Tuhan, tapi engkau tidak menghargai kekudusannya, berarti engkau tidak takut akan Tuhan. Engkau hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Ada keadilan Tuhan. Kalau engkau sadar keadilan Tuhan, engkau tidak akan berani bermain-main dalam hidup, dalam buat keputusan. Engkau tidak akan berani merugikan orang lain, karena engkau sadar bahwa kalau saya rugikan, keadilan Tuhan akan berlaku bagi saya, maka saya pun suatu saat akan dirugikan. Kalau saya sakiti, berlaku keadilan Tuhan, suatu saat saya pun akan disakiti. Kalau saya mengharapkan kecelakaan orang lain,
maka keadilan Tuhan saya pun akan dicelakakan. Itu keadilan. Makanya selalu bilang sama jemaat gini, kalau mereka ribut satu sama yang lain, kenapa kamu ribut? Serahkan kepada keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu cukup. Maka saya tidak mau terlalu membela diri, saudara. Gak mau. Karena saya tahu kita punya Tuhan yang adil. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Itu bicara keadilan. Mari saudaraku, kalau saudara dan saya ingin melihat pekerjaan Tuhan sepanjang tahun ke depan dalam hidup kita, miliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika engkau memutuskan, sadari ada Tuhan bersama dengan engkau. Dia kudus, dia adil, dan dia benar. Dan dia melihat sampai kedalaman hati. Ketika engkau merespon, dia kudus, dia adil. Ketika engkau mau main-main dengan dosa, lihat dia ada bersama dengan kita. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah engkau menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau engkau menjadi kekasihnya Tuhan, semua keinginanmu Tuhan akan penuhi. Karena engkau sudah selaras dengan dia, punya passion yang sama, punya hati yang sama. Makanya saya lihat gini saudara, di dalam pelayanan saya, hampir semua yang saya inginkan lakukan, itu pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi. Kenapa? Kita terkoneksi dengan Tuhan. Keinginan kita itu bukan lagi keinginan berasal dari kedagingan, tapi keinginan berasal daripada Tuhan. Dan kalau itu sudah dari Tuhan, pasti Tuhan sediakan kebutuhannya saudara. Pasti. Yang kedua, yang Tuhan tuntut dari orang Israel adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Sama-sama katakan, tulus, ikhlas, dan setia. Aduh, hari Minggu lagi ibadah lagi, gak ikhlas loh. Waduh, pelayanan lagi, gak ikhlas, gak tulus. Tuhan, aku udah nabur loh Tuhan, 1 juta loh Tuhan. Ingat, kembalikan berapa Tuhan? Tuhan bilang 100 kali lipat loh Tuhan. Berarti berapa Tuhan? 100 juta loh. Enggak tulus saudara. Engkau dagang dengan Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Setia. Kalau saudara baca nanti di Alkitab saudara, Tuhan bilang gini, Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir tujuannya cuma ada 2. Tujuan Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir tujuannya cuma ada 2. Yang pertama dia katakan, supaya mereka datang kepadaku. Tuhan mau kita semakin mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, supaya mereka beribadah kepadaku. Cuman 2 itu tujuannya. Tujuan Yesus menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, bersekutu dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Karena dengan seperti itu Tuhan akan bentuk hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia, memiliki karakter Tuhan, pola pikir Tuhan, seleranya Tuhan, tujuannya Tuhan. Ketika kita sudah menjadi punya pola pikir yang sama dengan Tuhan, tujuan yang sama dengan Tuhan, karakter yang sama dengan Tuhan, maka kita akan mudah dibawa menjadi anggota keluarga Allah. Kalau engkau belum punya pola pikir yang sama dengan Tuhan, engkau nanti dibawa ke sorga saudara, engkau akan menderita. Di sana orang semua suka mengampuni, sementara engkau suka kepahitan. Tersiksa enggak saudara? Di sana orangnya itu tulus-tulus, engkau enggak tulus. Tersiksa enggak di sorga? Tersiksa. Jadi enggak layak masuk warga kerajaan sorga. Jadi kita beribadah
dan datang kepada Tuhan supaya kita dibentuk. Ada beberapa anak datang ke rumah saya, saudara. Nggak tahan. Tinggal di rumah kami. Kenapa? Dia nggak mau mengubah pola pikirnya. Dia nggak mau mengubah karakternya. Semua orang rajin, dia malas-malasan. Semua orang tulus, dia suka bohong. Lama-lama dia nggak nyaman keluar. Sama dengan keluarga Allah. Kalau engkau tidak dibentuk seperti Yesus, kau gak nyaman, makanya gak dimasukkan. Gak nyaman. Ingat, tujuan Tuhan membebaskan mereka dan membebaskan kita untuk menjadikan kita keluarga Allah. Keluarga Allah. Makanya kita panggil dia Bapa. Untuk bisa ke sana kita harus setia beribadah dengan tulus dan ikhlas. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 bilang gini, saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua. Saudara suka tahayul kan? Feng Shui itu kan tahayul. Horoskop itu kan tahayul. Ya, kata mbahku, kita harus nikah tanggal sekian. Itu tahayul, saudara. Kapan hari ada orang telepon saya. Kebetulan ada menantu yang meninggal. Pak Pri, saya mau makamkan tanggal sekian. Keluarga minta tanggal sekian. Enaknya gimana ya? Karena hari baik itu tanggal sekian. Aku bilang, semua hari itu baik. Baca di Alkitab, ketika Tuhan ciptakan hari pertama, baik. Hari kedua, baik. Hari ketiga, baik. Hari keempat, baik. Hari kelima, baik. Hari keenam, sungguh amat baik. Karena manusia diciptakan. Di hadapan Tuhan semua hari baik. Hanya iblis yang punya hari-hari keberuntungan. Tuhan gak punya. Kalau engkau memegang itu, engkau masuk dalam perangkap iblis. Itu tahayul. Semua hari baik. Jadi jangan pikir, hari ini hari sial. Jangan bisnis lah. Rugi kau. Yang hari gak baik itu, ketika hari ke-7 waktunya ibadah kau gak ibadah. Itu hari gak baik bagimu. Itu gak baik itu. Engkau melangkahi kodrat Tuhan. Waktunya bekerja engkau beribadah. Waktunya beribadah engkau bekerja. Itu gak baik. Pasti gak baik itu, saudara. Bagimu tapi, bukan bagi yang lain. Latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu latihan loh. Latihlah dirimu beribadah. Gak ada orang tiba-tiba, wah udah langsung cinta ibadah. Gak ada. Latihan. Waduh, dengar khotbah 1 jam, aduh, lama-lama suka, saudara. Menyembah, bangun pagi menyembah, awalnya ngantuk, lama-lama jadi suka. Latih. Ayat 8 dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bagi orang bodoh, beribadah itu kesia-siaan, buang-buang waktu, buang-buang uang, gak ada gunanya. Saya mau kasih tahu, Alkitab bilang bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau engkau ingin melihat hari-hari baik dalam hidupmu dalam segala hal, latih dirimu beribadah. Karena mengandung janji baik untuk hari ini. Apa janjinya hari ini? Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, maupun untuk yang akan datang. Kalau engkau rajin beribadah, nanti kau gampang masuk surga. Karena kau udah terbiasa. Di surga kita ngapain, saudara? Di surga ngapain? Ibadah. Menyembah Tuhan, betul? Betul? Di dunia kau gak terbiasa nyembah, stres kau nanti di surga. Latihannya di sini. Stres di surga nanti kau. Jadi yang Tuhan tuntut yang kedua apa? Beribadah kepada Tuhan dengan tulus.
Ini agak dalam ini saudara. Tulus, ikhlas, setia. Ini aja direnungkan saudara. Aduh, gak cukup 1 hari. Sudahkah kita beribadah dengan tulus? Apa buktinya? Kalau engkau tulus, ikhlas, setia, ketika engkau beribadah, engkau bergairah datang beribadah. Serius, bergairah gini. Hari Sabtu engkau sudah mikir, waduh besok saya mau beribadah. Saya lakukan itu saudara, serius. Tuhan besok saya mau beribadah. Siapkan hati, pikiran-pikiran yang gak benar, omongan-omongan yang gak penting gak usah lah. Saya ingin mengalami Tuhan. Pagi-pagi Tuhan aku ingin mengalami Tuhan nanti. Itu orang yang tulus, ikhlas dan setia. Dia siapkan hatinya untuk beribadah. Ketika dia datang beribadah, yang ada dalam hatinya, Tuhan ada di sini. Saya mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahanku, suaraku, pujianku, bahkan persembahan keuanganku yang terbaik. Itu. Maka Tuhan akan kasih yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan kasih yang terbaik. Tapi kalau beribadah, ya yang penting hadir. Datang sedikit, dengar khotbah sedikit, ngantuk sedikit, kasih persembahan sedikit, pulang. Ya. Malaikat bilang, datang kok cuman sedikit-sedikit. Ya kasihnya ya sedikit-sedikit Tuhan juga. Mazmur 2 ayat 11 sampai 12 katakan ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan. Jadi gini saudara, harusnya ya kita beribadah itu seperti orang yang menghadap raja. Saudara tahu orang kalau menghadap raja? Hormat sungkem. Maka saya kadang jengkel kalau ada orang menyembah. Engkau ku sembah, siralah bala kau yang terindah, haleluya. Sontoloyo pikir saya, kau menghina Tuhan. Sama ketua RT aja kita gak berani loh kayak gitu. Kalau ketua RT datang ke rumah, kita ngomong baik-baik, betul gak? Gak berani. Oh iya pak. Oh gitu ya pak ya. Berani? Berani? Oh gitu ya pak ya. Butuh data ya pak ya. Bentar ya pak ya. Saya ya pak ya. Saya ya pak ya. Ada yang berani gitu? Ketua RT aja gak berani. Oh sama Tuhan loh. Jangan-jangan dunia ini bisa lenyap. Ku percaya kau Tuhan yang tak sedih. Malaikat bilang gini, kurang ajar. Kami aja di sorga aja kalau lagi nyembah jarum jatuh aja kedengaran kok. Ini orang-orang gak menghormati Tuhan. Mungkin malaikat bilang, Tuhan gimana tak sikat aja itu. Mungkin malaikat bilang gitu saudara. Karena malaikat itu begitu menghormati Tuhan. Loh kok kita beribadah gak menghormati Tuhan? Sudah datang terlambat, pingin pulang paling cepat, pingin berkat paling banyak. Konyol gak saudara? Hah? Itu pelecehan terhadap Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, dia akan kena murka Tuhan. Mungkin gak sekarang, waktu dia di jalan kecelakaan mati. Alkitab yang menulis, bukan kutuk, Alkitab. Mari saudaraku, mau ya beribadah ya dengan tulus setia ya. Saya kadang lihat jemaat gini ya, ada aja saudara, sudah jarang gereja, gak mau pemuritan, gak tertarik pelayanan, masih berani tanya gini, kok Tuhan itu gak peduli ya sama aku ya? Kok Tuhan itu gak jawab doaku ya? Ya ampun, ini sama seperti gini saudara, ada anak ini kurang ajar nih, disuruh sekolah dia pakai narkoba, disuruh sekolah dia pacaran, ya semua kakak-kakaknya kerja di rumah, dia sibuk main game. Tiba-tiba, Mami,
kasih mobil dong. Kalau saudara punya anak kayak gini, saudara apain saudara? Saudara kelitikin sampai pingsan, betul? Kurang ajar. Saudara, kadang kita kayak gitu sama Tuhan. Kita sakarapi dewe sama Tuhan, kita berharap Tuhan kasih yang terbaik sama kita. Aduh, malaikat bilang, aduh, untung kami sabar, kata malaikat. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memilih salah satu antara Tuhan dan berhala. Kita harus memutuskan untuk memilih antara mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada yang lain. Kita gak bisa ambil dua-duanya. Kebanyakan orang Kristen, surga dia mau, tapi neraka masih dia cicipin. Gak bisa. Pak Yeremia pernah bilang gini, dunia ini sedang menuju kepada abu-abu. Itu strateginya iblis. Tetapi sebenarnya dalam kekristenan itu gak ada abu-abu, saudara. Gak ada. Kalau gak hitam, putih. Kalau tidak di pihak Tuhan, pasti di pihak iblis. Gak ada zona non-blok, gak ada saudara. Gak ada. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, baru saudara mengerti nomor 1 dan nomor 2 tadi. Bahwa di dunia ini, setiap hari kita diperhadapkan, mau di pihak Tuhan atau mau di pihak iblis. Mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati iblis. Ketika engkau tidak bisa menyenangkan Tuhan, pasti engkau menyenangkan iblis. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, pasti tidak menyenangkan hati iblis. Makanya Yosua bilang gini saudara, di akhir hidupnya Yosua membuat sebuah statement yang sangat terkenal. Dia katakan gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya boleh bercuap-cuap tentang Tuhan. Saya boleh bercuap-cuap tentang kekudusan. Saya bisa bercuap-cuap tentang bagaimana hidup diberkati Tuhan. Tetapi sampai satu titik ada sebuah masa yang saya tidak bisa sentuh dan berkata, engkau harus buat keputusan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Pilihlah kepada siapa engkau beribadah. Pilihlah kepada siapa engkau mengabdi. Pilihlah kepada siapa engkau untuk melayani. Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, atau kepada iblis. Tetapi ketahuilah, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Saya kadang saudara ya, seringkali saya temukan orang sudah diajak takut akan Tuhan. Hidupnya sudah susah saudara, sudah susah. Tapi diajak datang kepada Tuhan gak mau. Punya 1001 alasan. Tapi minta mujizat Tuhan. Kadang orang-orang kayak gini saya bilang sama Tuhan, Tuhan, wis sak karepmu Tuhan mbok apakno. Sak karepmu. Mari saudaraku, pilihlah tiap hari. Hari ini saya bangun, terima kasih buat saya bangun. Saya mau hari ini saya di pihak Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau God centered. Berpusat hanya kepada Tuhan, mengabdi hanya kepada Tuhan. Dan kalau engkau lakukan ini, Alkitab katakan, kalau burung pipit di udara, dia pelihara, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Tidak ada satu helai pun rambutmu jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan,
Siapa yang menyentuh engkau, dia sedang menyentuh Tuhan, saudara. Kau tidak perlu takut sama apapun juga. Tidak perlu takut. Tuhan akan dandani engkau seperti dia mendandani bunga bakung, saudara. Ayat terakhir, kita baca sama-sama. Ini sudah kita bahas tahun lalu, saudara, dengan dalam. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan gak mau yang suam-suam, karena dia datang kepada kita bukan dengan suam-suam. Dia datang kepada kita dengan cinta yang bergelora. Cinta yang bergelora itu yang membuat dia tinggalkan sorga. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia dihina, dia diludahi, dia ditempeleng, dia ditolak, dia dimaki, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi cintanya kepada saudara dan saya. Dan saudara dan saya membalas cinta itu dengan suam-suam. Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Ketika saya hari pertama pacaran sama istri saya, ada satu perjanjian yang saya buat dengan dia. Hari pertama, saya tanya sama dia, berapa persen kamu yakin bahwa saya jodohmu dari Tuhan? Dia lama menjawab. Lalu saya jawab, kalau kamu cuma yakin 99% kamu cinta sama saya, kita bubar dari sekarang. Saya gak mau cinta yang 99%. Saya gak mau keyakinan yang 99%. Kamu cari orang lain, saya bilang. Cukup lama dia menjawab. Di hari pertama loh. Hari pertama. Saya gak mau main-main, saya bilang. Ketika dia bilang, aku mau. Aku mencintai engkau 100%. Dia bilang, oke. Kalau engkau mau mencintai aku 100%, tunjukkan aslimu. Saya akan tunjukkan asliku. Ayo kita berjalan bersama-sama. Dan saya pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Saya jamin hidupmu, saya bilang. Betul? Kami berjalan bersama-sama. Dan sampai detik ini, bulan ini kami ulang tahun pernikahan ke-15. Tidak pernah sekalipun terbersit di hati saya untuk tidak mencintai dia. Bagi saya dia segalanya. Orang boleh hina saya, tapi jangan coba-coba menghina istri saya. Saya pasang badan buat istri saya, karena saya tahu dia sangat mencintai saya. Saya mau kasih tahu, ketika engkau mencintai Tuhan, ya 100%, Tuhan akan pasang badan dalam hidupmu. Orang mungkin bisa menghina Tuhan, dia sabar. Tapi begitu orang lain menghina dirimu, dia turun tangan, saudara. Dia turun tangan. Dia akan sikat siapa yang menghina kekasih jiwanya, saudara. Tapi kalau pasangannya itu cintanya cuman 75%, mungkin laki-laki bilang, enggak apa-apa lah, cepat-cepat lah biar saya cari yang lain. Betul? Saudara, kalau engkau mengerti tentang hal ini, kebenaran yang saya sampaikan hari ini, maka hari-hari ke depan engkau akan melihat hidupmu penuh dengan antusias karena engkau menjadi kekasih Tuhan. Saudara tahu, sampai detik ini, saya setiap pagi berdoa, Tuhan, jadikan saya jadi suami yang benar bagi istriku. Setiap hari saya berpikir buat kejutan apa buat istri saya. Saya tidak tambah-tambahin, saya di depan mimbar. Sampai detik ini saya setiap hari berdoa, jadikan saya suami yang benar di hadapan Tuhan terhadap istri saya, jadi bapak yang benar bagi anak-anak saya. Dan setiap hari saya selalu merenungkan, apa ya kejutan buat istri, apa ya kejutan buat anak saya.
Beri apa ya buat mereka ya? Kasih apa ya? Saudara tahu ketika saya merenungkan ini, Tuhan bilang gini sama saya. Kamu tahu enggak? Saya suka kasih kejutan sama kamu. Kamu enggak pernah mikirkan tiba-tiba tak kasih kamu uang 50 juta, tak kasih kamu uang segini, enggak pernah mikirkan. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan kasih. Dan itu membuat cinta itu indah, saudara. Karena ada kejutan-kejutan itu, benar? Ibu-ibu betul? Kalau ada kejutan-kejutan dari istri yang kayak gitu, bukan kejutannya suamiku narkoba, waduh jantungan itu saudara. Bukan. Tapi Tuhan ada hal-hal yang indah. Dan saudara tahu setiap hari Bapa di sorga siapkan itu dalam dirimu, saudara. Kita bangkit berdiri yuk. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, maka saudara berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan aku mau memutuskan untuk di pihak Tuhan setiap saat. Aku mau mengasihi Engkau, Tuhan, karena Engkau telah mengasihi aku. Kalau saudara rindu membuat covenant dengan Tuhan, kadang memang kita nggak mampu, saudara. Kita jatuh bangun. Tapi asal engkau sungguh-sungguh tulus, Roh Kudus akan mampukan. Saya pun sering jatuh bangun, saudara. Setiap bangun jatuh, saya menyesal. Tuhan, ampuni saya mengingkari perjanjian saya. Tuhan bilang, bangkit lagi nak, bangkit lagi. Aku tahu ketulusanmu, aku tahu kerinduanmu. Adakah saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau, Tuhan, hidupku hanya untuk Engkau. Letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi saudara. Oh Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, di awal tahun ini. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau taat dan setia kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau mengabdi hanya kepada Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Mampukan kami. Mampukan kami untuk meresponi kasih-Mu yang besar itu. Mampukan kami Tuhan. Kami sadar daging kami lemah. Daging kami lemah. Kami butuh anugerah-Mu, Roh Kudus yang memampukan umat-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Mampukan kami melihat Engkau di setiap jalan-jalan hidup kami, dalam setiap keputusan-keputusan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di kota tercinta, kotaku tulung agung, ku berdoa
mengasihi kota ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, keselamatan daripadamu tercurah atas kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap dituai dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, yang jujur Tuhan. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, baik itu bupati, wakil bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif, semua Tuhan. Tolong mereka, untuk mereka bisa mengelola kota ini dengan benar Tuhan. Beri hikmat kepada mereka. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat, jadi teladan. Berkati ekonomi kota ini, keamanan kota ini Tuhan. Berkati pendidikan di kota ini Tuhan. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan Tuhan, biar kami bisa menjadi terang. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sepanjang minggu ke depan kami bawa hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk beribadah. Dan mampukan kami untuk memutuskan untuk kami berpihak hanya kepada Tuhan, berjalan di pihak Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memberi dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami sepanjang minggu depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan, beserta semua keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memberi dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami, dan Engkau yang beserta dengan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita keluarga kerajaan Allah. Jangan takut, sama seperti Bapa yang selalu memikirkan anaknya, yang selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita yang selalu memikirkan kita, selalu memberikan yang terbaik. Asal kita berjalan dalam kehendaknya, asal kita berjalan dalam rencananya, Dia tidak akan membiarkan kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah hasil bakulmu, hasil tanganmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, bakulmu, diberkati. Tuhan buat berhasil, diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.